Jamaah rahimakumullah, meneruskan kajian kita kemarin terkait dengan kitab Irsyadul Ibad. Saya gabungkan, saya ramukan sehingga tambah semakin lengkap wawasan panjenengan. Saat ini kita masuk pada manfaat wudhu untuk kesehatan, membantu tenangkan hati dan mencegah bakteri. Jadi kalau panjenengan rutin wudhu, tambah sehat dohir batin, insya Allah wajah tambah padam, insya Allah wajah tambah berseri-seri, insya Allah awet Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah jenengan rutin sing wudu, rutin wudu, senajan mungkin panjenengan boten patek seneng wudu dilatih. Insya Allah jenengan ngerti barokah wudu, wah bolak-balik ngentekno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, membersihkan kuman. Rajin wudu panjenengan insya Allah bersih dari kuman. Kuman apa? Jane kuman dohir batin. Tidak hanya kuman yang ada di luar, tapi kuman-kuman yang di batin itu sebetulnya kita juga dibersihkan dengan basuhan air wudhu. Cuma kan kadang wudhunya kita tidak sampai wudhu spiritual, hanya wudhu yang kelihatan. Itu aslinya jenengan itu kalau basuh wajah itu semua dosa-dosa yang di wajah itu ya ikut hilang, ikut luntur. Jenengan seumpama ketika wudhu dibayangkan demikian, wah hebat. Syukur-syukur yang kemarin masih hafal ya doanya. Terus nanti Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fir rizki. 3 hal tok jenengan dihafal. Itu tok jenengan apa bolak-balik mulai basuh tangan, wajah sampai kaki. Yakin jenengan renungkan maknanya, oh hebat. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fir rizki. Rajin wudu sudah pasti mencuci tangan hingga muka dengan air mengalir, kuman pun akan hilang. Dari sudut pandang pengobatan secara medis oleh Mukhtar Salim dalam bukunya yang berjudul, artinya ini ya, buatan kangelan moco nih, sholat olahraga untuk jasmani dan rohani, menjelaskan bahwa wudhu bisa mencegah kanker kulit. Mencegah kanker kulit, luar biasa. Insya Allah ini diterusno iso-iso mencegah kanker tenanan, yaitu kanker senanggone dompet bisa. Kanker itu lah kantong. Ya jenengan tenanan insya Allah. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan karena terpaparkan kulit oleh bahan-bahan kimia yang menempel setiap hari dan terserap oleh kulit. Membersihkannya dengan air berwudu minimal 5 kali sehari jadi salah satu cara efektif untuk mencegahnya. Makanya bolak-balik Islam itu mengalahkan kebersihan yang telah diterapkan dari dulu sampai sekarang, apalagi 2 tahun yang lalu sampai sekarang menjadi terbiasa alhamdulillah yang namanya kemana-mana cuci tangan. Itu lebih hebat wudhu, karena wudhu tidak hanya mencuci tangan tapi betul-betul dinikmati, dirasakan, dan tangan ini diremas-remas betulan. Nih sampai ngomongan tangan matur suwungan kok sampai cek gelem melo aku, coba tangan gak gelem melo aku, wah dikongkon nyekel malah ngabur. Nanti kejadian sekali-kali mikir ngaten, alhamdulillah duit tangan dijai cek nurut, tiba cek nurut, alhamdulillah. Itu jadinya sekali-kali mikir. Nah, rata-rata kuman yang ada di sekeliling kita kan kadang tidak jelas. Ada kuman pabrik, ada knalpot dan lain sebagainya. Ini termasuk kuman-kuman yang bisa dibersihkan dengan wudhu. Yang kedua, melindungi kulit dari kerutan.
Makanya jenengan semakin wudu niku kerutan-kerutan di wajah tambah hilang. Ya walaupun tua itu kalau sering wudu itu melok hilang. Dengan catatan wudunya niku ada beberapa teori ya. Dari beberapa orang yang wudu niku wudunya bukan melorot, bukan ngeten. Kadang sekali wudu ambil air kemudian melorot. Niku mboten ngambil air wudu memang melorot kemudian ditarik ke atas. Jadi wajah ije awet ke atas. Nek melorot kena gaya gravitasi. Makanya cepet tuh. Tadi jaringan ambil air wudu di lorot apa memang ditaruh bawah kemudian ditarik ke atas gitu. Setiap wajah. Jadi ketarik, bukan malah dipelorot malah bikin gawe melorot. Jadi cepet tua. Ini ada teorinya. Syukur-syukur malah ditarik-tarik diri rada suwe malah bagus. Termasuk telinga. Itu telinga luar biasa jenengan remas-remas dewi. Ini diantara salah satu membuat daya kekebalan tubuhnya juga di telinga-telinga ini. Cuma kan kadang gak telaten. Nggih, mboten telaten. Yang ketiga, membuat perasaan tenang dan nyaman. Jenengan wudu khususnya sebelum tidur ini. Itu jenengan nikmati betul. Itu insya Allah tambah tenang. Lain kalau tidurnya blek, sep. Omane gak dongo. Wah, mari ngono teko grandong. Teko sing asu-asu nang dalan-dalan nang ngene mimpine jenengan godak jenengan. Akhire turune menggos-menggos. Gara-gara turune gak dongo. Turune boten wudu akan membuat perasaan menjadi lebih tenang dan nyaman. Selain itu air wudu juga dapat membuat otot-otot di tubuh menjadi lebih rileks dan nyaman. Ketika otot tubuh rileks dan pikiran nyaman, maka kualitas tidur akan selalu terjaga. Hebat. Yang keempat, wajah berseri-seri. Bedanya orang yang ahli wudu sama orang yang tidak ahli wudu niku ketinggal. Ngapunten nggih, senajan wajah niku kulitnya hitam. Tapi ini ahli wudu niku ketinggal padang. Ngapunten, senajan wajah niku putih. Tapi tidak pernah terkena air wudu niku kusem. Nggih, kusem ya rada angker. Tapi nek tiyang niku ahli wudu, wajahe ditingali ku nyenengno. Kok ngaten? Kena aurai barokahe wudu. Maka di sini wajah berseri-seri. Makanya tanda umat Kanjeng Nabi niku sangat kelihatan. Niku di saat wudunya nek saged disempurnakan. Nggih, ditambahi rada diluwi seumpama tengene sikil ditambahi sampai tengene munggah sikil. Nek sikil niku seumpama tengene mata kaki diunggahno sampai lutut. Nggih, sampai dengkul. Nek telinga ya wis ngono-ngono tapi diumut-umut nang telinga. Rambut walaupun Imam Syafi'i hanya 3 helai, tapi jenengan kangelan dari 3 helai. 3 helai ini rambut kangelan. Wes mau cuma 3 helai, tapi jenengan tambahi sampai merata bagus. Ya, tambah bagus. Makanya semakin disempurnakan wudunya, tambah luar biasa, tambah menjadikan wajah itu auranya hebat. Menghadapi apapun itu kalau orang berwudu itu beda. Setiap muslim yang terbiasa berwudu akan memberikan bekas pada wajah dan tangannya. Bahkan dari kiamat nanti orang yang senantiasa berwudu wajahnya akan terlihat terang. Rasulullah SAW sendiri menyarankan untuk melebihi tubuh yang dibasuh ketika berwudu supaya di hari kiamat nanti terlihat berseri-seri. Wajah dukun, seperti dukun ya, seperti dukun. Ini ketinggal wajah ini suruh medeni ya karena dukun. Ustaz, kenapa dukun kok mandi?
Jane gak patek mandi. Tapi dukun niku ngapunten nggih, semakin maksiat tambah mandi. Jadi dukun itu semakin maksiat tambah mandi. Kok ngaten direwangi setan. Kados santet dan macam-macam itu direwangi setan malah tambah mandi. Sampai ngapunten dan ndak usah ditiru. Kenapa kok niru dukun? Enten dukun itu dukden. Piyambake ngapunten. Enten Al-Qur'an itu sampai ngapunten dilungguhi bahkan diisi. Wah, itu luar biasa. Jelas hebat siksaannya dan pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi senajan dukun niku ilmu hitam tetap kalah kali ilmu putih. Tuh Ustaz, kok enten kiai ngelawan dukun santet kok enten sing kalah terus pundi? Biasane kurang dungone. Senajan awalnya kalah tapi biasanya tetap menang. Harus percaya ngaten. Karena apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nek ana hak iku mesti mengalahkan yang batil. Cuma kekuatan. Soalnya ilmu hitam nggih enten tingkat-tingkatane. Ilmu putih nggih enten tingkat-tingkatane. Nek ilmu hitam wis profesor, ilmu putih JTK yo kalah adoh. Kudu iki munggah ngelatih tirakat karena ngapunten mereka sakti itu juga tirakat. Salah satu tirakatnya poso. Di mereka juga ada poso, cuma posonya gak jelas. Poso 3 hari gak mangan. Poso ngerawat, poso macam-macam nih. Nah Islam kan boten. Poso ini sudah dengan Kanjeng Nabi waya maghrib makan, terus kemudian ada saatnya dari subuh sampai maghrib. Nah itu poso-poso yang diajarkan Kanjeng Nabi mesti aman. Nek poso kadek sing gak jelas itu bahaya. Dan niki memang sangat kelihatan. Nek wong mukmin biasanya wajahnya terang, tapi nek wong napa niki dukun biasanya wajahnya kusem. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Seseorang yang melaksanakan wudhu sebelum tidur setidaknya 5 kali dalam sehari bisa menjaga kebersihan kulitnya. Selain itu, wudhu juga berfungsi efektif untuk menjaga kulit dari berbagai serangan penyakit. Itu nomor 5. Nomor 6, menjaga daya tahan tubuh. Psikiater, nih baca jangan psikiater, psikiater, jadi psikologi bukan psikologi. Psikiater dan neurolog berkebangsaan Austria mengatakan bahwa berwudu menjadikan tubuh lebih sehat. Pasalnya air wudu dapat merangsang saraf-saraf tubuh sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh. Maka panjenengan kalau wudu ditekan, diremes-remes dewi soalnya awak-awake dewi. Yang ketujuh, ikoyane dewone yang ketujuh. Yang ketujuh, menghapus dosa. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau melanjutkan dengan cara menyempurnakan wudhu di pagi hari yang dingin. Dijenengan pingin diangkat derajati, dihapus dosanya, nek pas esok sing sering wudu. Walaupun kondisi ini adem. Syukur-syukur jenengan sadurunge subuh adus mandi hebat. Panjenengan sering sadurunge subuh niku mandi, biasanya awake seger. Jenengan rasane timbangane subuh gak adus, beda. Jadi jenengan tak pengen awet muda, salah satunya niku. Nek jenengan napa niki mau bangun alias ketika mau subuh, syukur-syukur tahajud, saat dari tahajud mandi dulu.
Termasuk lagi panjenengan tidak kelihatan tua, ngapunten. Bagi yang sudah suami istri berkumpul kapanpun itu langsung cepet mandi, gak langsung tuh. Biasa nek wis mari berkumpul ngono iku awake lemes, paling enak langsung. Ternyata itu malah kemudian menjadikan tubuh tidak sehat. Loh Ustaz, kan bengi, tidak apa-apa. Walaupun malam karena memang isone pas bengi, awan-awan ijo ono maka jenengan langsung mandi tambah sehat. Mari ini jenengan praktekkan. Nek duwe bojo. Sing gak duwe yen cepet. Iya, delek bojo. Pesen iki. Ten gene pasar kathah. Apa online? Bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi. Jenengan kena masalah yang tidak senangi, sing sabar. Itu ternyata mengurangi dosa. Kapan hari saya sampaikan jenengan kesandung, kena masalah, terus kemudian jenengan sakit. Niku jenengan sabar mengurangi dosa. Jenengan diomeng kalau bojo kok meneng sabar gak ngewangi, itu mengurangi dosa. Umar bin Khattab niku piyambake orang waktu niku orang paling hebat secara awak fisik dan tidak ada yang berani, bahkan ngapunten setan pun wedi. Niku nek diomong karo bojo meneng. Umar lho nggih. Jenengan kan mboten Umar diomong bojo meneng. Alasane nopo piyambake terus kalau saya kenapa kok diam ketika diomeli bojo, diomel karo bojo, kenapa kok diam? Karena saya tahu istri itu yang menyiapkan apapun. Jadi saya berikan kesempatan untuk ngomel meluapkan isi hati. Makanya jenengan kalau diomel bojo menang kok yang bojo niku banting piring, kamu jarno syukur-syukur dibanting piringnya plas tambah amat. Untung cek banting piring, untung cek banting gelas, coba kok banting anak masalah. Jadi jenengan kudu ngerti, oh ana bojo kok jolak jaluk, lho malah seneng jenengan. Untung jaluk jenengan, coba jaluk tonggo. Jadi ngomong jenengan. Termasuk apa namanya? Ada salah satu tempat beliau berhadapan dengan kiai. Kiai ini kepada anaknya itu longgar. Ono sepeda dipersilakan, TV itu griya nggih enten. Barang saya setunggal enten anak itu yang biasa. Niku ningali TV mboten asal. Ning apa niki nyilih sepeda khawatir dan ndak boleh. Akhirnya ngapunten. Anak ini kemudian apa namanya pinjam sepedai tonggo. Pinjam ningali TV tinggale omahe tonggo. Iya nek pas tonggone apik. Nek pas tonggone gak apik bahaya. Akhirnya bener. Akhirnya piyambak niki sanjang ngene kiai ngapunten kiai leres. Niki kiai niku bapake Gus Bahak Yai Nur Salim. Bener panjenengan duwe anak ngene-ngene. Saiki anak kula niku gak muli-muli gara-gara gak oleh sepedaan dhewe. Gara-gara gak oleh delok TV. Akhirnya katut nanggone tangga sing gak jelas. Makanya jenengan hati-hati nyetir anak ya kudu ditingali betulan, terus dikontrol. Nek kemudian salah pergaulan akhirnya gak mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada barangkali yang ingin tanyakan? Barangkali? Oh nggih, monggo. Sebelum tidur atau ketika tidur itu membaca doa termasuk wudu nggih. Apakah jaga malaikat? Betul. Di sini insya Allah nanti disampaikan juga. Jadi orang yang wudu sebelum tidur itu dijaga malaikat sampai nanti bangun. Dalam artian tidurnya itu dinilai ibadah oleh Allah SWT karena dalam kondisi suci. Senajan ngapunten nggih, jenengan karena tidur itu kan tidak paham
ngapunten ngentuk mboten. Niku loh, kalau jenengan tidak paham, kan orang yang tidak paham dalam kondisi tertentu itu ditulis dalam kondisi yang normal, dalam artian ditulis bagian akhir ini alias orang tidur itu tidak kena hukum. Maka panjenengan dalam kondisi paling akhir mau tidur niku nopo, itulah yang tidak ditulis terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijaga malaikat. Maka rata-rata orang yang sebelum tidur itu wudu dulu, itu biasanya tidurnya rileks, lebih tenang, dan memang malaikat menjaga kita. Dan ngapunten, biasanya tidak mudah diganggu oleh setan, tidak mudah diganggu oleh yang namanya dunia santet. Syukur-syukur jenengan kalau mau tidur doa tambah ini Bismika Allahumma ahya bismika wa amut al-ikhlas 3 kali, falak, anas, ayat kursi, kemudian baca apa niki ayat apa niki surat terakhir dari Al-Baqarah 3 ayat yang digunakan untuk tahlil, kemudian jenengan tiupkan ke seluruh tubuh. Syukur-syukur jenengan nek gak turu-turu jenengan maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kok gak turu-turu terus sampai turu, insyaallah turu. Nek gak turu-turu maca Quran, insyaallah turu. Insyaallah turu. Dan memang sholawat ini luar biasa. Pernah sahabat itu ditanya kali Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, "Wahai Kanjeng Nabi, saya ini kalau punya doa terus kali sholawat, ini yang perlu saya banyakkan mana? Kira-kira sholawat apa doa? Atau kemudian kalau semua saya ini ada doa, kemudian baca sholawat, sholawatnya 30%, kemudian doanya 70%. Terus pun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyampaikan, oh tidak apa-apa, bagus. Tapi ini iso ditambah. Kanjeng Nabi ngeten, boten sholawatane diakei, iku domen priye boten. Tapi bagus, cuma iso sholawati ditambah. Akhirnya mikir sahabat, Kanjeng Nabi ini sholawat 50 terus putih 50 sholawat 50 donga terus putih Kanjeng Nabi. Nggak apa, bagus, tapi ini iso sholawati ditambah. Mikir wong iki, padahal aku pengen sukses, pengen duwe omah, pengen di bojo, pengen di anak, kok malah dikurangi. Akhirnya jajal tak dulu mana nih dumone 30%, sholawate 70, terus pun Kanjeng Nabi. Bagus, gak apa-apa, tapi niso sholawate ditambah. Mikir sesuai, wah iki apa? Masa agak oleh donga. Kadang dongane iki akeh jane. Pengen bayar utang, pengen ini, pengen itu, kok gak oleh iki apa? Kok apa jenenge kok omongannya Kanjeng Nabi kok ngene? Wis tak jajal nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya apa terus pundi nek kula niki full semuanya tak damel sholawat mboten usah donga. Sip. Kok sip piye? Kok tidak mikir deh. Kok sip kali donga ya apa utange wae semua. Lho ngene sampeyan nek ahli maca sholawat, jangankan utangmu lunas, jangankan dosamu yo melok ilang, hajat-hajatmu krentek nang ati melok dikabulkan kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka jenengan yang pengen duwe hajat apa wis gak usah ngomong, sing akeh maca sholawat. Monggo sarang-sarang maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing akeh maca sholawat termasuk kalau mau tidur. Tapi gak usah dilakon, nggo sendiri bojo biasa nggo tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana
apakah air yang didoai sama air yang tidak didoai itu reaksinya beda, jelas beda. Dan ini memang ada penelitian dari orang Jepang, Masaru Emoto. Beliau itu meneliti air ini satunya air yang didoai, satunya air itu yang tidak didoai, alias mohon maaf diejek, dibisui. Siji dungoni disanjung-sanjung. Oh iki ape, iki barokah, iki inak dan macam-macam. Dan ternyata diteliti oleh alat khusus. Air itu menjadi gambarnya kados bunga, kados indahnya luar biasa. Tapi satu air yang dinyek-nyek, dihina-hina, air itu menjadi pecah, luar biasa. Jadi makanya kenapa jenengan ketika ada doa itu ini sakit dibuka, walaupun tidak dibuka apa-apa, syukur-syukur apa niki air galon niku lah biasanya taruh di luar. Nah niku ini sakit dibuka pas saya ngaji. Nanti pas taruh di luar kok ada orang yang minum kita kan tidak tahu mbah niku tiyang jamaah dhewe atau mungkin orang lewat nggih. Terus kemudian kena barokai ketika kita sholat dungo bareng, ketika ngaji dungo bareng, enten ngapunten nggih, enten tiyang nakal. Terus kena banyu niku akhirnya barokah dungo bareng-bareng. Tidak hanya imam, tidak hanya kula, bareng-bareng. Kita tidak tahu mana dungo sing mustajabah. Akhirnya orang itu bisa berubah. Makanya ngapunten, khusus untuk para ibu-ibu, nek masak ojo gremeng. Lho saestu nanti orang yang gremeng masuk ten gene napa niki masakane, akhirnya masuk ten gene bapake arek-arek anake mangke dados ya dados tiyang sing gremeng. Lho nggih saestu makane nek saged pas masak sholawatan sallallahu alaihi Muhammad kok pegel subhanallah bihamdi subhanallah azim. Donga-donga sing itu nih. Mangke insyaallah rasa makanan itu rasanya beda. Sering kula guyoni kene ibu-ibu, biasane rasane apa niki tahu tempe berhubung disolawati rasane dadi tahu tempe fried chicken. Senajan ngapunten, senajan gosok. Iku ternyata dipangan kali bapak arek-arek kali anake dhewe. Iku ya Allah Bu, dungaren sampean kok nek masak gosok. Tapi senajan gosong tibake lho niku lho kena barokah kena barokah itu. Maka biasakan panjenengan itu apapun itu. Maka seringkali biasanya nek kula teng mriki niku tak buka terus donga terus biasanya memang disuwun kali Pak apa nih dan khusus akhirnya tak lebihkan kemudian kula ya tidak mungkin kemudian mulai kosongan winane pertama awal tak kosongi aku lah rugi dhewe akhirnya kula yang melok setunggal ini tak bawa pulang ketika saya doai ketika sholat isya kemudian saya doai. Nah itu kemudian saya bawa pulang untuk anak. Alhamdulillah anak itu tidak gampang kena penyakit. Termasuk pulau yang. Kapan hari kok Ustadz roto pilih ya karena kepayahan. Akhirnya ya tidak lama kemudian tak strength dewe, didomani dewe. Tidak lama kemudian cepat sembuh. Saya kemarin ketika pilih imami di sini atau agak kurang fit itu hanya 1-2 hari. Langsung kemudian fit lagi ya karena disetrek dewi tur ya aja ngombe adem ngombe es ya perasaan. Nah niki betul. Jadi minuman atau makanan yang didoai itu mengandung aura yang hebat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan itu mampu untuk membersihkan berbagai macam kotoran maupun penyakit kita. Maka Kanjeng Nabi itu pernah dimintai minuman seperti ini untuk didomani Kanjeng Nabi. Dan air yang hebat itu ya air Zam-Zam. Kanjeng Nabi sampai menyampaikan ma'u Zam-Zam lima syuriba lah. Sopo sing ngombe Zam-Zam tergantung niate piye.
Nggih, nek jenengan niate pengen sembuh, sembuh. Nek jenengan pengen niate cerdas, cerdas. Nek jenengan pengen niate apa niki angsal rezeki, diparingi Gusti Allah rezeki. Napa maneh sing ndongakno Zam-Zam itu berapa juta triliun orang, mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi marine Muhammad terus sampai kiamat ya gitu. Itu luar biasa. Makanya jenengan sama air Zam-Zam itu nih sakit adalah mengkonsumsi air Zam-Zam di rumah ya, walaupun mungkin harganya agak mahal kalau di beberapa tempat ya, tidak apa maksud duit yotro adalah di rumah itu dikasih air Zam-Zam. Dengan gula niku air Zam-Zam khusus nanti ada orang sakit, ada orang minta bantuan kita sediani air Zam-Zam khusus untuk itu. Tapi yo kakek soalnya Zam-Zam paling sampai ini ketika damel setengah, jadi orangnya supaya jadi seperti itu. Nah saat ini memang Zam-Zam itu dibatasi, sangat ketat informasinya. Jadi 5 liter ya 5 liter betulan. Kalau dulu sempat bisa naruh dan gini nopo kopernya dan macam-macam. Sekarang dibongkar betulan kemarin ketika haji. Maka kalau ada orang umroh haji terus kemudian apakah boleh air galon dikasih sedikit Zam-Zam? Boleh. Toh niate gak nipu, mboten apa-apa. Tapi kan enten Zam-Zam nih. Beda loh kalau jual Zam-Zam kemudian dioplos, itu beda. Ini dah sing penting oleh barokah. Barokah Zam-Zam timbangannya oleh duit ini ternyata jamaah kuatah. Mereka terus kulo ke sumama umroh ke haji, jamaah kulo sak kecamatan nih. Nah nek kulo mau ngandano 5 liter, ya gak cukup. Lu sing akhir iku oleh tulitan tok, 1 liter. Maka boleh jenengan ngomong dan ngomong tak apa-apa. Dan ini untuk panjenengan yang nanti berangkat haji atau umroh tidak apa-apa. Asal panjenengan bukan niat jual air yang dioplos itu jelas salah. Beli jenengan tengene agung tengene ambel ini terus jenengan oplos, itu yang salah, itu yang jelas melanggar hukum. Nek niatnya jenengan dalam rangka untuk takdim pada jamaah, tapi berhubung niki ini dikasih sakmenean sedang oleh wong 5 atau 10 ya sudah, jadi tidak apa-apa. Saat ini memang diperbolehkan untuk seperti itu, dengan sak galon diparingi apa namanya air Zam-Zam sekian. Bon, itu yang paling akhir barangkali ada sebelum kita akhiri. Oke, terakhir monggo Joko, pertanyaan yang bagus. Ketika kita minum air Zam-Zam terus kemudian ada seolah-olah kekuatan di situ, apa ndak sirik? Jadi gini, panjenengan kalau mempelajari ilmu spiritual, ilmu apapun atau semacam ilmu spiritual itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada ciptaannya Gusti Allah, berupa diantaranya air, termasuk daun kelor, terus kemudian apa niki bebatuan. Itu ternyata ada kekuatan khusus yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doai, ini menjadi lantaran, wasilah, bukan menjadi penyembuh utama. Yang menyembuhkan masih tetap Gusti Allah. Cuma lantaran kita berdoa, kemudian auranya masuk di sini, maka kita minum, kita percaya, dan harus gitu. Kita percaya yang memberikan kesembuhan adalah Gusti Allah. Sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu kalau jenengan pegang sama yang pegang Nabi Musa beda. Kalau yang pegang Nabi Musa ya sakit membelah laut. Nek jenengan sing megang ya kok geng gebuk tikus. Gak bisa membelah laut. Karena apa? Spiritual orangnya itu punya pengaruh. Makanya kalau yang Mbak Iten Girian itu enten tongkat khusus seperti itu, tak taruh di mobil dan di rumah juga ada. Itu kalau jenengan pegang sama yang biasanya didongoni ya beda. Menurut orang spiritual sing biasanya dongoni itu gen gebuk ya mati tenanan. Karena memang pernah ada kejadian orang yang punya rotat didongoni itu gen gebuk maling mati.
Nah ini nih jenengan saya megang, anak saya megang, istri saya megang, beda kualitasnya. Masa gempuk tikus palingnya mau keseperdo karena mati. Itu seperti itu. Nah itu siapa yang ngasih? Tetap Gusti Allah. Nah caranya gitu sehingga tidak menjadi kesirikan. Dan itu memang tidak sirik. Sama jenengan seperti suntik yang menyembuhkan aslinya Gusti Allah. Cuma lantaran obat yang diberikan oleh dokter akhirnya jenengan jadi sembuh. Cuma kadang pemikiran orang umum itu beda dengan orang yang sudah ngaji. Ini orang umum biasanya, oh alhamdulillah aku gini Pak Dokter A dadine waras. Itu jadi salah. Jadi salah. Kudu ini. Alhamdulillah Gusti Allah ngkei waras lewat lantaran Pak Dokter. Kudu ngono jenengan. Senajan mungkin lesane ngomongi kepucut motor, tapi atine walaupun ngene senajan ngene sing nyembuhno Gusti Allah. Utawa ngaten. Nek jenengan nonton ngaten, insyaallah aman. Termasuk oleh air itu. Senajan air Zam-Zam, Eropa itu semuanya lewat aura yang kita doakan, yang ngasih kekuatan adalah Gusti Allah. Kita minum yang menyebabkan sehingga waras hanyalah Gusti Allah. Caranya ngaten supaya jenengan ketakutan syirik itu tidak ada. Pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, meneruskan kajian kita